Shalom everyone. Shalom. Selamat bertemu kembali. Kami adalah dari Great Commission Gospel Ministry dan kami ada di Los Angeles, California, USA, Amerika. Nama saya Cornelius Ritial dan saya mengucap syukur, terima kasih bisa hadir bersama kalian dan juga mungkin saudara Anda yang ada di Facebook atau YouTube. Selamat bertemu kembali, Shalom semuanya. Ya, seperti biasanya kami akan belajar langsung dari firman Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022 hari ini ya. Jadi kami pakai Facebook dan juga nanti ada di YouTube. Ya, terima kasih. Dan saudaraku, ada satu pengertian yang banyak orang Kristen kurang sungguh-sungguh mengenal atau mengerti, karena yaitu banyak orang Kristen yang mereka kurang paham dengan pengajaran tentang rapture. Katakan rapture. Rapture. Atau dalam bahasa Indonesianya pengangkatan, yaitu saat kita diangkat semua. Banyak orang Kristen yang kurang paham pengajaran ini. Satu contoh, kami punya teman dan tiba-tiba dia punya suami sedang duduk-duduk di sofa di ruang tamu, tiba-tiba meninggal kena stroke. Lantas istrinya, ini lucu juga, istrinya bilang sama saya dengan istri saya, wah suamiku tiba-tiba kena rapture gitu. Dengan kata-kata rapture itu kan, kalau pengertian kita Alkitabiahnya kan tidak mengaplikasikan orang kena heart attack begitu ya, jadi langsung meninggal. Dan saya bilang dengan ibu itu, Bu, kalau rapture itu pengertiannya gereja terangkat, bukan suami ibu meninggal. Oh, saya nggak ngerti gitu. Jadi dengan itu kita akan belajar. Saya tahu mungkin banyak juga bapak-bapak, saudara di rumah yang sudah pernah mendengar tentang apa itu pengertian rapture. Dan seperti biasanya, semua ini saya ambil dari Alkitab, jadi kami tidak mengarang-arang sendiri atau asal orang Jakarta bilang asal mangap doang, begitu ya. Dan jadi kita akan belajar apa itu rapture dan artinya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bukan hanya saja beribadah, tapi juga kami hidup dengan firman-Mu. Kami akan belajar tentang rapture, pengangkatan. Dan yang dituliskan oleh firman Tuhan. Tolong kami, berkati firman-Mu, berkati kami, berkati hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan doa ini. Dan semua kita katakan, Amin. Amin. Jadi kita langsung dengan judul, title, nanti anak kami Steve akan dia menolong. Mari kita mengucapkan terima kasih buat Steve, kita tepuk tangan. Luar biasa, saya sudah berumur, jadi kalau soal gadget-gadget gini pusing. Jadi terima kasih buat Steve. Kita akan lihat judul, mungkin saudara sudah bisa lihat sekarang title-nya. Kita baca rapture atau apa, pengangkatan bahasa Indonesianya. Jadi kita akan melihat atau dari di firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, apa itu pengertian rapture, karena tidak ada di Alkitab dituliskan kata-kata rapture, tidak ada. Baik Alkitab bahasa Inggris atau Indonesia, tidak ada dituliskan rapture, tidak ada. Tapi ya dikatakan kita diangkat. Jadi kita langsung saja ke poin number one. Poin nomor satu. Untuk apa Tuhan Yesus pergi atau naik ke surga? Jadi untuk apa? Kita tahu Tuhan Yesus datang, dia pelayanan, dia hidup 30 tahun, lantas waktu dia umur 30 tahun, dia dibaptis Yohanes Pembaptis, baru dia melayani selama 3 tahun. Dan setelah dibunuh, bangkit, dan dia naik ke surga. Kita akan lihat untuk apa Tuhan Yesus pergi ke surga. Yohanes 14, ayat 1-3, kita baca dulu ayat 1 dan 2-nya saja. Kita baca 1, 2, 3. Ini Tuhan Yesus yang berbicara ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara, dari ayat ini saja
Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, ya tidak? Iya. Dia tidak katakan percaya kepada Bapa, tapi kepada Allah, kata Tuhan Allah. Dan juga percaya juga kepadaku. Berarti Tuhan Yesus tidak secara langsung mengaku aku juga Allah gitu ya. Nomor 2, next one still. Di sini baru dia sebut Bapa. Di rumah Bapakku atau di mana di sorga banyak tempat tinggal, yaitu bahasa Inggris kata mansion. Mansion itu artinya bukan hanya sekedar rumah, itu seperti istana besar gitu ya. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya Tuhan Yesus nggak bohong. Aku kasih tahu nih sebenarnya nih. Kalau enggak aku nggak mau kasih tahu kamu. Sebab aku pergi ke situ. Kemana? Ke rumah Bapa. Aku situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada amin? Nah, kita orang-orang Kristen ini sebetulnya bersyukur. Kita mungkin di Indonesia, di bumi ini, kita apalagi di Amerika Bapak Ibu. Karena kalau beli rumah tuh paling murah $1 juta. Itu udah rata-rata lah. Di Los Angeles rumah tuh mahal. Nah, mungkin saudara juga ada nggak punya rumah, ada kita juga tidak punya rumah gitu. Tapi ternyata di sorga kita disiapkan mansion. Mansion tuh dikatakan tadi lebih dari istana gitu. Nah, kenapa saya tahu bahwa Bapa ada di sorga? Kita baca Matius, Stephen, the next one. Kalau kita berdoa diajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan berdoa katanya. Karena itu berdoalah demikian, katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Verse 10, ayat 10. Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi cara berdoa ini kita tahu bahwa Bapa ada di sorga. Oleh sebab itu kalau Tuhan katakan aku pergi di jaga tempat itu di sorga, betul, di rumah Bapa di sorga. Amin. Jadi saudaraku, dari pengertian ini dia punya rumah di sorga luar biasa. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang jangan menyimpan hartamu di bumi ya. Banyak mengingat simpan hartamu di sorga. Nice ya. Ada juga orang bilang jalanku, rumahku di sorga itu dari emas dibuatnya gitu ya, luar biasa ya. Kita dari papan aja tembok udah mahal gitu. Apalagi dari emas ya gitu, luar biasa. Nah, apakah benar sungguh-sungguh kalau Tuhan Yesus sudah pernah pergi ke surga, naik ke surga? Dan kita tahu dia datang, dia mati bangkit, apa firman Tuhan mengatakan dia sungguh-sungguh naik ke surga. Kita baca Kisah Para Rasul 1, Stephen, next one. Ayat 3-nya dulu, sorry, saya tadi sudah janji tadi kayaknya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapa ya, dan telah menyediakan tempat, kata telah ini dan telah menyediakan tempat atau mansion bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat atau rumah Bapa di surga, di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini di surga Bapak Ibu. Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat. Kalau saya sering katakan, wah Tuhan Yesus bisa ini. Kan di bumi ini kan dia carpenter ya, tukang kayu. Masa dia tidak bisa bangun rumah, tapi itu hanya joke aja ya, lucu. Jadi Tuhan Yesus katakan, nanti aku ke sana, aku sudah ke tempat. Nah, pertanyaannya, kapan dia naik ke surga? Apakah diceritakan oleh Alkitab? Bagaimana scenario-nya, suasananya waktu dia naik ke surga? Kita baca, baru kita kisah 1 tadi, Stephen, pasal 1:8. Ini Tuhan Yesus berbicara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini sebelum Tuhan Yesus naik. Setelah ayat ini selanjutnya, next verse, sesudah ia mengatakan demikian, ya tadi baru kita baca, terangkatlah ia, yaitu Tuhan Yesus, disaksikan oleh mereka, siapa? Murid-murid. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi murid-murid bisa kasih kesaksian. Kita lihat kok, dia naik kok begitu ya. Bayangkan misalnya saya lagi berdiri gini, kalian lihat tiba-tiba saya terangkat naik dalam bentuk tubuh ya. Jadi luar biasa ya, suatu kejadian yang sangat luar biasa. Ayat 9, ayat 10, Stephen. Ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi ke atas gitu, waktu ia naik, katakan dia naik. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Verse 11, Stephen. Dan berkata kepada mereka, baca sama-sama, ini penting. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Baca yang keras. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia apa? Naik ke surga.
Ada 2 orang berpakaian putih, tidak dikatakan malaikat. Mungkin kita berpikir ini malaikat. Tapi murid-murid menyaksikan. Ini ada banyak, dia barangkali ada 150, 100 lah sedikit setelah upper room itu sebelum, sebelum upper room, murid-murid banyak berkumpul. Dan mereka lihat, kayak helikopter gitu naik, orang bilang, kenapa kamu lihat? Malaikat kata, bukan malaikat, atau orang berpakaian putih seperti dia naik kemana? Ke surga. Juga dia akan turun dengan hal yang sama dari surga. Amin. Yaitu artinya apakah kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh naik ke surga, dan untuk apa dia naik ke surga? Untuk apa? Untuk dia menyelamatkan. Jadi berjanji dia akan datang kembali. Amin. Mau tunggu dia datang kembali tidak? Saya nggak tunggu, udah lama saya udah nggak gregetan menunggu Tuhan Yesus datang. Bukannya aku mau lihat surga gitu, aku udah capek lah di bumi. Poin nomor 2, Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga. Begitu dikatakan tadi ya, Lord Jesus himself will come down from heaven. Let's see 1 Thessalonica 4:16. 16 and 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari surga. Seperti yang naik tadi. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Verse 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nah ini diangkatnya katanya apa? Rapture. Diangkat. Yang kita yang masih hidup, yang ini diangkat, rapture. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya. Selama-lamanya artinya apa? Kekal. Bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu kita sekarang nggak boleh share glory ya. Tuhan kita nggak boleh share glory. Tapi saat ini kita ada di dalam glory, kemuliaan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita menjemput dia di mana? Di angkasa. Nah, dikatakan mereka yang mati di dalam Kristus. Menurut Alkitab, dibangunkan lagi, mati. Buat Tuhan itu tidak ada kematian. Amin. Cuma kita tidur, katakan tidur. Kita seperti tidur, orang tidur gitu. Jadi kita mati juga hanya jalan, tapi tertidur. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia nggak mati, dia tidur diri kita. Coba ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 8 ini, kita akan bersama dengan Tuhan ya. Tetapi Paulus katakan, tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada atau dengan Tuhan. Saya suka bahasa Inggrisnya. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Jadi waktu kita meninggal, kita ada orang bilang kita ke alam mana nggak tahu, tapi yang saya tahu kita bersama Tuhan dengan bentuk kita tertidur. Tapi bersama Tuhan. Saya nggak tahu exactly nama tempatnya apa, tapi saya tahu yang penting to be absent from the body, to be present with the Lord. Artinya waktu kita tidak keluar dari tubuh ini, kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Waktu kita dalam keadaan tertidur. Kenapa saya katakan tertidur? Kita baca Matius 9. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, 24 berkata, iya, pergilah karena anak ini tidak mati atau meninggal dunia, tetapi tidur. Tapi mereka tertawakan dia. Oh Yesus ini orang mati loh. Kalau sebenarnya dia cuma tidur. Amin ya? Mati, tidur. Next verse. Setelah orang banyak itu diusir, Tuhan Yesus mengusir orang juga ya. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Megang tangan lalu bangkit luar biasa ya. Verse 26. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, ayat berikutnya juga mengatakan yang sama. Next verse kita lihat dari Markus 5:39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Katakan, baca. Anak ini tidak mati atau meninggal dunia apa? Tapi tidur. Orang mikir, Pak Yesus nggak salah nih, orang mati kok. Udah nggak napas, nggak ada ya. Orang mati kan nggak ada napas, jantung nggak bergerak, semua mati lah. Tapi buat Tuhan, dia tidur. Berarti kalau orang tidur suatu saat dia akan bangun, dia tidak. Tapi kita lihat di sini, wah siapa
Tuhan Yesus yang membangkit. Coba Lukas 8. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Jangan, udah mati kok. Lihatin. Next verse. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus yang percaya bapaknya, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Jadi ini anaknya Yairus gitu. Next verse. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ini Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini boleh katakan inner orang-orang yang dia pilih. Ada 12, tapi yang 3 ini yang dekat sama dia gitu. Dari 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu yang sudah mati. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis karena ia tidak mati. Tetapi apa? Tidur. Berkali-kali dituliskan oleh firman Tuhan dari Matius, Markus, Lukas mengatakan hal yang sama. Betul. Berarti kesaksian ini besar. Tuhan Yesus bilang dia tidak mati, dia tidur. Apa? 53. Mereka menetapkan. Yesus ya guyonan ini apa iki? Kalau di Jawa apa iki? Apa iki? Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Nah inilah kalau kita di luar Tuhan ya mati. Next verse. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangun. 55, mereka kembali, maka kembalilah roh. Ini bukan roh kudus ya, roh kecil ya, jadi roh anak itu. Dan seketika itu juga katakan seketika, dan juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kalau dikasih makan berarti dia bukan hantu ya, dia makan. Kan hantu kan nggak makan bakso ya, gitu ya. Nanti kita akan makan bakso ya, tapi Tuhan Yesus suruh dia kasih makan. Nah kita kan ada cerita yang sama dari tentang satu teman Yesus, Tuhan Yesus yang dekat sekali namanya Lazarus. Yohanes 11 ayat 11 kita baca. Next verse, is it there? Ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ini murid-murid Marta Maria sudah tahu saudaranya mati 4 hari. 4 hari mati. Next verse. Maka kata murid-murid kepadanya, Tuhan, jika dia tertidur, ia akan sembuh, akan bangun gitu ya. Tercip. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti akan biasa. Nah, saya senang ayat-ayat berikut ini. The next verses I like it. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tuhan Yesus goyonan. Walaupun dia bilang tertidur sekarang untuk menyenangkan pemikiran orang-orang, dia sudah mati, betul. Tapi bagi saya dia cuma tidur. Amin. I like it. 15. The next verse. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Dia berbicara pada Maria, saudaranya Lazarus. Hidup. Barang siapa saja percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percaya? Next verse. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia bertanya kepada Maria ya. Dan 27, jawab Marta, Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau yang Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Nah, kenapa saya tulis dengan huruf besar anak Allah? Karena banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan Marta tidak dikasih tahu, tidak disuruh, tapi dia kata engkau anak Allah gitu. Luar biasa ya. Kalau Marta bilang dia anak Allah, berarti murid-murid juga ada situ yang bilang nggak protes, nah dia bukan anak Allah kok, kamu ngarang-ngarang aja. Ada yang protes ya tidak. Dan juga Tuhan Yesus nggak protes. Waktu Marta bilang kamu anak Allah, dia bilang engkau lah Mesias dan engkau anak Allah. Tuhan Yesus nggak protes. Halo, Tuhan Yesus nggak protes. Kalau Tuhan Yesus protes, berarti kita tahu dia bukan anak Allah. Jelas ya? Nah ini Marta loh yang ngomong. Ya, Marta yang ngomong kalau dia
Anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu mau debat, oh Pak Riki, oh saya nggak percaya Yesus anak-anak. Nanti kamu ketemu Marta, tanya aja sendirilah. Apa murid-muridnya gitu. Verse 43, 44, 43 sih. Gak jamnya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Bahasa Inggris, the loud voice. Tuhan Yesus, saya dengar dia bilang, aku betul-betul dia suara keras gitu ya. Lazarus, come forth. Tiba-tiba apa? 44. Orang yang telah mati, meninggal dunia, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah. Suruh pergi. Jalan. Ya, kita orang timur ya, mereka dari timur mayat dibungkus dengan kain, bahkan dikasih rempah-rempah balsam supaya diawetkan gitu. Jadi samalah ketimuran dibungkus, tidak ada peti ya gitu. Tuhan Yesus bilang, buka semua. Dan suruh dia pergi di jalan. Nah, dikatakan, kita baca ayat ini ya, coba bahwa satu kelak kita ini akan diangkat. Ingat tadi kita baca di verse 17 kita baca tadi bahwa di hadirat Tuhan kita tidur dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan nanti kita ini akan juga diangkat, rapture dalam awan, kita selama-lamanya hidup dengan Tuhan. Amin. Itu bukan saya yang ngarang-ngarang Bapak Ibu. Firman Tuhan Yesus jelas mengatakan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita yang masih hidup akan diangkat. Nah, saya heran masih banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen sangat tidak mengharapkan ini. Betul? Sangat tidak merespek firman ini, mengatakan pada suatu saat, bisa juga kapan saja ya, ini akan terjadi. Firman Tuhan itu sangkakala berbunyi dan yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, dibangunkan, kita yang hidup diangkat. Banyak orang masih bingung, apa ini? Tapi saya orangnya, iman saya itu tergantung perkataan Tuhan Yesus, betul? Iman saya timbul karena mendengar firman. Dan bagi saya, kalau firman Tuhan katakan, akulah hidup, kebangkitan, aku percaya Tuhan. Tapi banyak orang masih, boleh dikatakan, nomor satu, masih gak yakin akan masuk surga. Amin? Amin. Betul? Nggak yakin. Udah lama kamu mati masuk surga, nggak tahu, terserah Tuhan lah gitu. Betul, ada sering bilang terserah Tuhan. Saya sudah ajarkan, masa kita naik surga terserah Tuhan? Terserah siapa? Tuhan itu, keselamatan diberikan kok, ditawarin nih, mau nggak? Ambil nih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi orang masih ngerti, oh saya harus berusaha, nanti sisanya terserah Tuhan. Itu agama ya, betul. Agama mengajarkan begitu kan ya. Saya berusaha dulu, sisanya terserah Tuhan. Kalau memang mudah-mudahan ya mudah-mudahan surga. Oke. Nah, poin terakhir saya sudah selesai. Yang penting saya singgung tadi, kapan hari kedatangan Tuhan Yesus kembali? Kapan hari kedatangan Tuhan Yesus kembali? When is Lord Jesus coming back? Ini jadi isu. Saya katakan tadi, ternyata saya dengan istrinya, dengan kami, tim kami ini Great Commission, kami berkeliling di Amerika, di mana-mana, ternyata gereja-gereja banyak yang kosong. Betul? Mungkin saudara di rumah mengalami ini, di tempat kalian ibadah, atau di Indonesia, di mana saja, di Amerika pun, di antara gereja-gereja, sekarang banyak yang kosong. Berarti apa? Berarti apa? Mereka tidak excited begitu kan? Tuhan Yesus sudah mau datang loh. Dan saya teringat, Ibrani pasal 10 ayat 25, Hebrew 10:25, ini di luar kepala saya tahu. Janganlah kita mengabaikan ibadah bersama. Malah kita harus saling menasihati dan mendorong. Karena apa? Hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa? Hari kedatangan Tuhan. Sudah deh. Tapi salah hari kerja kita, kayaknya. Jangan sampai kita kayak 5 darah yang bodoh itu ya. Nggak bawa ekstra minyak gitu.
Kita nggak, kalau saya benar-benar nunggu waktu kedatangan Tuhan itu saya gregetan kan, wah Tuhan kapan gitu. Tapi masalahnya kita tidak ada yang tahu. Gitu. Tapi kapan hari kedatangan Tuhan Yesus? Kita baca Matius 24 ayat 14. Ini ancer-ancer, ya. Walaupun kita tidak tahu exactly kapan, persis kita tahu. Tuhan Yesus bilang begini, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba. Nah, ini hanya Injil diberitakan bukan semua bangsa jadi Kristen. Berarti kita ditugaskan untuk beritakan Injil. Mau mereka terima tidak, jadi terserah. Katakan tadi keselamatan itu bukan terserah Tuhan, terserah manusia. Melalui Injil ada kuasa keselamatan. Nah, di sini semua bangsa mereka mendengar. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Kisah ini, skenario-nya murid-murid tanya, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda akhir zaman? Ditanya, ingat? Iya. Apa tanda kedatanganmu? Tuh, Yesus jawab, Injil harus balik ini kita ancer ya. Ya sudah lihat sekarang ini melalui sosial media, televisi, segala YouTube, orang sudah dengar ya siapa Tuhan Yesus. Melalui kita ini di Facebook, YouTube, orang mungkin suara iseng-iseng ada, oh ya bukan iseng-iseng ya, Roh Kudus gitu, oh saya dengar ini gitu ya. Dan Tuhan Yesus akan datang, dia sudah janji, aku akan datang kembali menjemput kalian. Ya kita lucu orang Indonesia, kok aku bilang Indonesia, kita manusia lah di dunia ini. Kalau kita kemana-mana, nanti teman saya jemput, ya kirain mau dijemput pakai becak gitu ya. Ternyata yang jemput limousine, yang stretch, di Amerika stretch limo, yang panjangnya kira-kira berapa meter tuh. Senang nggak? Yes. Kita orang-orang biasa dijemput sama limo, limousine, kamu siapa? Tuh kok mobil limousine yang kamu? Ya, bandingkan limousine sama Tuhan Yesus. Yang gak jemput siapa? Tuhan Yesus. Dia bilang, aku gak datang kembali, aku membawa kalian. Wow, wait a minute. Wah, tadi pagi anak kami, Andrew, berkhotbah. Kami tadi pagi di gerejanya, dia bilang, kita jangan sampai miss the goal. Karena kewarganegaraan kita di mana? Surga. Kita banyak orang Kristen, mereka miss itu. Malah goal mereka, ada tiang gawangnya, soalnya dia bilang, udah mau cetak gol, tiang gawangnya dipindahin gitu. Nggak gol-gol, jadi artinya maksudnya lewat bolanya, orangnya nggak nyetak gol gitu. Ya, jadi Paulus bilang ini, I press on, aku mau sampai gol. Jadi anak kami dia bilang kita adalah warga surga. Ekspektasi kita itu ya gol kita surga gitu. Tapi dia bilang ada Paulus, ada orang-orang yang lain yang bisa katakan mereka hanya melayani demi apa? Perut. Sehingga gol itu diganti dengan daging. Tadi pagi anak kami terus luar biasa ya. Jadi juga kita begitu, kita harus memberitakan Injil, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Ada orang bicara gitu. Nah tadi saya berjanji untuk jelaskan ini. Mungkin banyak kita yang pernah baca, tapi saya akan coba jelaskan. 2 Tesalonika pasal 2. Ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas tidak? Ya. Tentang kedatangan Tuhan kita dan tentang terhimpunnya kita. Tadi kan dia selalu oleh rapture kita dengan dia. Kami minta kepada saudara, next verse, Stephen, verse 2, ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung. Nah, ini kita bingung kapan. Dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari itu telah tiba. Nah, bahasa Inggrisnya saya lebih jelas, not to be sooner second in the mind of trouble, either by spirit or by words or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Jadi ada orang coba menyesatkan jemaat bahwa hari Tuhan sudah datang. Terus ini, Paulus bilang, nah itu bukan surat dari kita. Jangan sampai kamu nanti disesatkan orang-orang ini. Itu bukan dari kita. Ada orang yang tulis gitu. Ayat 3, Paulus, verse 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari Tuhan Yesus, baca keras, harusnya datang dahulu murtad. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka siapa? Antikristus yang harus binasa. Verse 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini bukan membicarakan setan,
tapi antikristus yang diberi kuasa oleh setan. Ya, ini bicara antikristus. Wah, setan nggak mau duduk di kamar Allah, dia mau duduknya di surga. Berbedanya gitu. Antikristus manusia ya. Jadi kita mengharapkan bahwa sebelum datangnya Tuhan kembali, bukan ada KKR yang besar, bukan. Banyak hamba Tuhan, wah nanti terakhir zaman ada KKR luar biasa gitu. Saya katakan tidak ada ayatnya. Akan ada revival besar, tidak. Tapi yang saya tahu akan ada murtad. Kata murtad kebalikan dari revival, kebalikan dari kebangunan rohani. Murtad artinya menanggalkan iman. Itu artinya murtad, bukan pindah agama. Dulu dia masuk gereja, dia diterangi dan sebagainya, udah senang ikut nyanyi, kan ikut nyanyi, ikut pelayanan, hanya diterang, tidak pernah bertobat, lahir baru. Dan mereka saat terakhir ini imannya kandas. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus sekali lagi di muka umum. Dan susah bertobatnya orang begitu. Jadi kita baca sini jelas, Paulus bilang, you know what? Belum. Itu bukan surat kami. Tuhan Yesus belum datang lagi itu. Nah, guess what? Surat ini Alkitabnya tulis berapa ribu tahun yang lalu? 2000 tahun lalu. Sampai sekarang orang masih nunggu. Ada orang udah bosan, kelamaan nunggu, males lah, mendingan ini hanya mungkin banyak ini. Aku kelamaan nunggu gitu ya, mendingan bikin yang lain ya. Kayak 5 darah itu aja tertidur malah. Ya tidak? Yang bodohnya tidur. Oke, kita baca verse 6, ayat 6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ini berbicarakan tentang antikristus. Ya, antikristus tadi Paulus katakan murtad dan antikristus datang. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Itu siapa? Roh Kudus. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan atau rapture, next verse, Stephen 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menahan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkan kalau dia datang kembali. Bapak Ibu Saudara, kami belajar di waktu saya ambil sekolah Alkitab di sini di Amerika, kami belajar hanya ada satu oknum, boleh saya katakan oknum yang bisa menahan kuasa antikristus ini. Karena dia diberi kuasa menurut di buku Wahyu kita baca pasal 19-13, dia diberi kuasa oleh setan. Kuasanya diberikan pada si naga, memberikan pada. Nah, tidak ada orang yang bisa menahan. Antikristus ini udah, oleh aku bahasa Indonesia kata udah gemes, tahu gemes? Udah apa? Gregetan. Ayo dong. Ayo, udah gak sabar lagi nih, aku mau makan tuh gereja ini, aku makan si Pak itu, si pendeta Ritio, atau aku mau telan. Tapi Roh Kudus, here's the horse, tunggu dulu, masih ditahan. Nah, pengertian kita hanya satu yang bisa menahan, karena firman Tuhan mengatakan lebih besar siapa? Roh Kudus ya dalam kita daripada roh-roh antikristus. Baca Yohanes, lebih besar Roh Kudus antikristus, roh-roh dunia antikristus. Jadi ditahan sama Roh Kudus sampai saat ini. Jadi dia nggak bisa bergerak, nggak berkutik. Makanya saya heran orang bilang ada kita bisa kehilangan keselamatan. Kuasa setan aja bisa ditahan kok, Roh Kudus. Oh, yang benar aja dong Pak, masa saya bisa kehilangan keselamatan? Di materai nih Pak, sama kuasa Roh Kudus yang lebih besar dari kuasa setan. Ya iya, saya kan anak Allah. Iya. Amin, tepuk tangan. Kita ini udah dijejelin masih gak mau makan gitu. Verse 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah kerjaan iblis, kakase. Pekerjaannya iblis yang dipakai antikristus dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat. Kebenaran siapa? Tuhan Yesus. 11. Next verse. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Siapa yang menyebabkan ini? Allah sendiri. Luar biasa ya. Allah udah gemes, udah kamu sekalian aja, kesesatin aja lah kamu.
Pas saya dikasih tawaran, ini kan terakhir ya Tuhan Yesus datang. Aku dari dulu udah bilang, aku mau datang. Sekarang kamu masih begini. Nah, aku lah sekalian lah kamu. Buang Iya, udah separuh basah ya, kelelep aja lah kalau udah main air gitu. Tuhan Yesus bisa bikin begitu ya, Allah bisa bikin gitu. Jadi saudara di rumah hati-hati. Ada waktunya seperti Allah mengeraskan hatinya Firaun. Allah bisa mengeraskan orang-orang yang durhaka ini, yang murtad. Udahlah sekalian aja lah gitu. Nggak selamat dong. Ya, iya tidak. Aku ngeri banget kalau begitu nama Allah. Oh my goodness. Verse 12 ayat 12. Supaya dihukum. Wah, semua orang yang tidak percaya kebenaran. Siapa kebenaran? Oh, Yesus. Dan yang suka kejahatan. Anda di rumah suka yang mana? Suka kebenaran? Kebenaran? Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Nggak ada jalan lain. Bapak Ibu mau masuk surga? Saya dengar ada orang beragama yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus mengejek gitu. Saya pernah dengar ada satu debate, saya lihat di video soal mereka mengejek. Dan mengejek ini orang-orang yang pernah jadi Kristen. Tiba-tiba dia menjadi agama lain gitu. Oh, kamu masuk surga ya? Terima saja Tuhan Yesus. Sambil mengejek begitu. Yang mana Tuhan Yesus sendiri tidak pernah dia mengatakan dia adalah Allah. Wah, ini orang benar-benar murtad banget ya. Pernah jadi Kristen, sedangkan kita belajar tadi ya, Allah bisa serahin sendiri lah kamu, kalian lah dikeraskan hati kamu ngomong begitu, dan kita akan ditimpa murka. Kasihan deh loh, gitu ditimpa murka, kasihan deh loh. Last verse, 1 Thessalonica chapter 5, yang terakhir saya sudah selesai. Tuhan Yesus, kita berkata, tetapi tentang zaman dan masa, suara tidak perlu dituliskan kepadamu. Next verse, ini agak panjang kita baca cepat. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Next verse, kita mau go fast. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan ada aman, maka tiba-tiba, katakan tiba-tiba, mereka ditimpa oleh kebinasaan. Dan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit, mereka pasti tidak akan. Next verse. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba menjadi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Next verse. Saya mau baca aja supaya kita ngerti, saya tutup dengan. Soal itu baiklah, jangan tertidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dengan sadar. Amin. 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 8. 8. Next verse. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar bahwa berbaju jiralah iman dan kasih dan berkekokohan pengharapan keselamatan yang saya katakan tadi, kita berharap. Naik 2 ayat lagi. Karena Allah, katakan ini penting, baca yang keras. Karena Allah tidak menetapkan kita, siapa kita orang percaya, untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh siapa? Yesus Kristus kita. Nah, saya masih heran kenapa orang mengatakan kita bisa kehilangan keselamatan. Padahal ayat ini jelas sekali. Ya, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, kita tidak ditimpa murka lagi, betul? Amin. Allah telah menetapkan kita yang sudah dipilih dan selamat. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus. Alasan 11. Karena itu nasihatilah atau share seorang akan yang lain dan saling melakukan kamu seperti yang memang kamu. Makanya Bapak Ibu, saya share ini bukan karena Anda belum pernah dengar firman, tapi saya tahu masih banyak kita orang-orang Kristen nggak serak ya. Apa benar kita akan terangkat? Apa bagaimana? Apa begini begitu ya? Apa benar kita akan masuk surga? Apa benar Tuhan Yesus sebagainya? Karena apa Bapak Ibu? Kenapa Anda tidak serak? Karena pengajaran. Karena pengajaran. Tuhan Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah di akhir zaman ini akan datang banyak orang memakai nama aku dan apa? Menyesatkan. Kita dimina bobo. Tapi yang kali kita belajar akan ada satu hari yang dikatakan rapture, kita diangkat. Oke? Pertanyaan tadi dikatakan, kamu berjaga-jaga tidak? Kalian berjaga-jaga tidak? Secara rohani, amin?
Jangan makin hari udah terakhir, aku mau udah capek, aku nungguin udah ke gereja puluhan tahun kok masih begini-begini, maka aku lebih susah di akhir zaman ini. Ada lagi yang begitu. Tergantung saudara belajar. Tadi kami berguyon sebelum firman Tuhan ini, ada orang yang bilang, wah saya nggak ngerti pengajaran ini, cuma dibaca satu ayat, sudah cerita itu aja. Jadi nggak ngerti gitu ya, jelas dong. Iya, satu ayat, bagaimana mengerti? Kita tiap minggu, tiap hari nggak belajar Alkitab sendiri ya. Udah hari Minggu dikasih satu ayat gitu. Terus sisanya kesaksian hidupku, saya dulu sakit disembuhkan gitu. Saya kekurangan diberkati, begitu-begitu aja. Tiap minggu ya begitu khotbahnya. Jadi nggak belajar. Tapi Bapak Ibu, bukan saya mengejek, bukan juga saya mencemoohkan pengajaran, tetapi kita harus mengajar firman Tuhan. Amin. Bukan dongeng. Orang suka dongeng, satu ayat terus cerita cerita silsilah, duduk-duduk ngobrol-ngobrol yang kacau-kacau gitu. Jadi saya akan kasih aplikasi, we go to aplikasi, kita selesai. Kasih saya 3-5 menit lagi. Kesimpulan aplikasi. 1. Rapture is so real and is going to happen soon, and it could be today. So rapture satu yang nyata dan akan terjadi secepat mungkin, segera. Dan bisa terjadi hari ini. Sementara saudara duduk, tiba-tiba trompet berbunyi dan makanya kita bersiap. Next point sih. Jangan takut dan jangan khawatir, percaya kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya sudah baca tadi ayatnya, Tuhan Yesus bilang, jangan takut tentang ini. Kamu percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Aku pergi menyiapkan tempat lagi. Nanti aku datang lagi. Amin. Tak gawa kali. Tak gawa kayak kali masuk surga. Amin. Amin. Aku senang loh. Berjanji yang ngejanji Tuhan Yesus, bukan orang Amin. barat. Amin. Rumahnya dari mansion, bukan gubuk. Oke, next. Jangan sampai kita tertinggal. Amin. Dan juga semua sanak keluarga dan saudara kita, yaitu seisi rumah tangga kita. Jadi pentingnya kita bersaksi. Tadi saya katakan kita share tentang firman ini. Anda share. Mungkin orang mau malas dengar, kita bosan gitu ya. Mungkin. Tapi seperti saya katakan, Tuhan Yesus katakan kita memberitakan untuk menjadi kesaksian, bukan mengkristenkan orang, bukan. Beritakan Injil, orang dengar, dia terima tidak apa-apa gitu ya. Iya. Yang penting kita kasih tahu bagaimana sanak keluarga kita. Bagaimana Anda terangkat, papa tertinggal, mama tertinggal, adik kakak Anda tertinggal, saudara, kawan, sahabat tertinggal, tidak terangkat. Akan terjadi. Ada kan filmnya Left Behind ya. Pendeta pun udah tertinggal. di film yang saya udah pernah lihat, tiba-tiba naik. Akan terjadi. Next. 4. Janganlah kita malas. Katakan jangan malas. Jangan. Untuk kita khotbah tentang malas minggu lalu ya. Untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dan juru selamat kita melalui podcast. Jangan malas lagi. Jangan lengah. Jangan malas. Giat, semakin giat. 5. Terakhir, ingatlah, Roh Kuduslah yang mementeraikan keselamatan kita, dan Roh Kudus kali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya? Waktu rapture, Roh Kudus lepaskan Antikristus, Roh Kudus juga karena gereja dimulai oleh Roh. Gereja, church begin with the Holy Spirit. Acts chapter 2 ya, Roh Kudus, gereja. Jadi waktu Roh Kudus naik, siapa yang dalam kita? Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi kalau Roh Kudus naik, kita naik ya? Yes. Ya, kok materinya, segelnya kan nggak bisa ada bongkar segel. Oh, segelnya aku ke bawah ya ke bawah. Itu jaminan. Nanti kalau minggu depan saya berkhotbah tentang jaminan keselamatan kita. Orang gak mulai Tuhan karena dia sendiri tidak yakin. Amin. Dia tidak yakin dia selamat, makanya dia ragu-ragu mau beritakan tentang keselamatan. Haleluya. Jadi next list, last one kita tutup. Gereja, baru saya bilang, gereja dimulai dengan pencurahan Roh Kudus. Dan jika Roh Kudus disingkirkan atau terangkat, maka kita pun orang-orang yang telah dimateraikan keselamatan kita oleh Roh Kudus akan terangkat bersama-sama dengan Dia ke angkasa. Apa artinya? Rapture. Haleluya.
Amin. Waktu saya selesai, Bapak Ibu, saya tidak tahu sampai di mana Anda mendengar, bukan hanya mendengar, tapi percaya. Karena saya yakin, sementara saya berbicara ini, setan juga mendengar. Halo? Tapi setan tidak percaya, malah dia mau coba ambil apa yang kita dengar. Iya. Oke? Saudara bukan hanya dengar. Saudara buka hati, mungkin saudara yakin tentang rapture, saudara belum ada keyakinan dari saudara, berdoa bersama saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini juga hari ini juga aku yakin aku yakin dan percaya Dan percaya bahwa aku akan terangkat bahwa aku akan bersama-sama Roh Kudus. bersama-sama Roh Kudus. Jikalau aku sekarang juga Aku sekarang juga buka hatiku buka hatiku menerima Tuhan Yesus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan Juru dan Selamatku. Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus akan masuk akan masuk ke dalam hidupku, ke dalam hidup diwakili oleh Roh Kudus. diwakili oleh Karena Roh Rasul Kudus. Paulus katakan, Rasul Paulus katakan, tidak tahukah tidak kata bahwa tubuhmu bahwa tubuhmu adalah Ka'bah Allah, adalah Ka'bah Allah, di mana Roh Allah di mana Roh Allah tinggal. di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Aku berdoa. aku berdoa. Semua katakan, Amin. Amin. Thank you. saya akan berdoa 1 menit. Kalian Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah tercurah, sudah keluar tentang pengangkatan rapture. Jelas firman Tuhan mengatakan akan terjadi. Thank you, Jesus. Malah firman mengatakan akan datang seperti pencuri. Thank you. Ya Tuhan. Saudara siap atau tidak? Hamba berdoa Tuhan. Thank you. Jangan kami seperti 5 darah yang bodoh. Yes, Jesus. Pintu tertutup, Hallelujah. walaupun kami akan gedor-gedor pintu sudah telat. Sudah telat. Sekarang belum telat. Hallelujah. Hamba doakan semua keluarga kami ya Tuhan. Ya Yes, Tuhan. Lord. Mungkin orang tua Ya Yes, Tuhan. Lord. kami, tante-tante, om-om, opa-opa kami, adik-adik kami, saudara kami yang Tuhan kami doakan kepada mereka jika boleh ada kesempatan Ya Tuhan. mendengar firman Tuhan seperti ini. Terima- Pakai kami Ya Tuhan. untuk share tentang firman-Mu ini. Terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak kembali dengan percuma. Ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita terima berkat, kiranya kasih Allah yang kekal dari Bapa di surga, Bapa yang kekal, kasih yang sangat agape, dan juga seluruh anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus yang memberi kita kuat kuasa dan memeteraikan kita menjelang keselamatan, tinggal beserta kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan Amin. terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you. Bye-bye.